Halo guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Hamzah Ikal Fadilah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan tutorial mengenai iSpring Suite lagi, terutama untuk pembuatan kuis. Karena kemarin ada yang bertanya, apakah bisa kuis itu ditambahkan password? Jawabannya adalah bisa. Sebelum ke video tutorialnya, saya akan menunjukkan terlebih dahulu demo kuis yang lengkap yang pernah saya buat mulai dari memasukkan nama, password atau token sampai dengan nilai kuisnya keluar. Oke, langsung saja ke videonya. Nah, teman-teman, ini adalah contoh kuis ataupun tryout yang pernah saya buat gitu ya. Lengkap mulai dari password sampai dengan hasil nilai tryoutnya itu keluar. Oke, kita sekarang sudah ada di halaman ujian tryoutnya. Kita start tryout. Nah, di sini diminta untuk memasukkan nama dan emailnya. Ya, apabila telah selesai maka klik submit dan continue aja. Di sini kita masukkan password atau token yang telah kita atur di iSpring ya. Sebentar, saya lupa tokennya. Saya copy dulu. Nah, kita paste di sini, tapi saya di sini akan masukkan dulu token yang salah ya. Nah, ini harusnya bisa dilakukan berulang kali gitu ya, tetapi ini saya salah settingan gitu ya. Nanti coba kita perbaiki. Kita coba kerjakan dulu tryoutnya. Di sini saya akan percepat aja ya. Ya, sekarang kita sudah berada di soal terakhir. Kita submit dulu di sini. Nah, kemudian di view result. Nah, ini adalah tampilan pada saat kuis itu selesai dikerjakan. Ketika tidak lulus maka akan tampil bacaan mohon maaf kamu belum lulus karena passing grade-nya adalah 7%, sedangkan skor yang kita dapat adalah cuma 38,1%. Pilih new ya. Pilih yang grade quiz. Yang tadi don't save aja lah, nggak apa-apa. Nah, ini sudah muncul di sini. Itu ya. Langkah pertama adalah kita harus melakukan setting terlebih dahulu di properties ya. Misalnya try out agama ya. Ini saya pakai yang 16:10 aja. Kemudian untuk time limitnya kita atur misalnya 30 menit aja ya. 30 menit. Ketika sudah, ini bisa kalian atur sendiri ya. Kita setting quiz scoringnya. Ini passing skornya diisi 70% aja. Untuk quiz properties, karena direncanakan 5 soal, maka untuk tiap soalnya saya beri nilai 20 gitu ya. Ini centang shuffle answer choice-nya apabila kalau misalnya jawabannya mau diacak ya. Ini feedback kita unchecklist aja. Oke, sudah langsung ke question list. Ini udah betul, sip. Oke, langsung ke reporting. Nah, ini di checklist. Kenapa di checklist? Karena ini nanti akan sebagai instruktur tuh kita gitu ya, akan di-share ke email kita ya, hasil dari tryout pesertanya gitu ya. Yang akan dikirimnya paste dan filenya. Ini checklist. Kemudian ketika kita akan merencanakan bahwasanya hasil kuisnya itu akan dibagikan ke peserta ataupun siswa, maka harus checklist yang send report to user email gitu ya. Nah, misalnya yang ini ya from CSUMPTKIN, subjeknya adalah hasil tryout agama 2024. Nah, ini bisa kalian custom ya.
halo dik-adik misalnya, halo dik-adik, berikut ucapan terima kasih dulu, terima kasih telah mengerjakan gitu ya, mengerjakan tryout pada kesempatan kali ini. Berikut ini kami lampirkan hasil dari tryout adik. Misalnya seperti itu ya. Ya ini contoh aja. Ya send quiz resultnya ke server ya. gmail.com. Ketika ini sudah diisi, ini sudah semua ya, kita save aja. Nah, sebelum ini sebetulnya kalian harus mempersiapkan dulu soal dan jawabannya, dan juga background yang akan dipakai gitu ya. Untuk background sendiri itu bisa kalian buat di Canva ataupun di Corel Draw ataupun di software apapun tentang desain grafis gitu ya. Nah, di sini saya telah menyiapkan soal-soal ya. Nah, di sini ada 5 soal yang telah saya siapkan begitu. Dan maka selanjutnya di sini sebelum question group 1 itu akan saya beri introduction. Welcome yang ini, user info, dan juga yang instruction slide gitu ya, yang ini. Nah, ketika ini sudah semua, kita rencanakan lagi question group 2 ya. Di sini question group. Klik yang ini. Nah, ada question group 2 ini untuk soal, untuk question group 1 ini untuk passwordnya. Begitu. Nah, selamat datang para peserta tryout gitu. Tryout agama. Ini bisa kalian customize aja gitu ya. Oke, berikutnya silahkan isi dengan benar. Nah, yang akan diisi itu hanya nama dan juga emailnya saja. Untuk company department dan lain-lain itu don't ask saja gitu ya. Ininya mandatory gitu ya. Oke. Instruksi try out. Nah, di sini ada before yang kayak gini-gini, tinggal kalian atur aja ya nanti, karena ini cuma contoh. Misalnya yang ini aja nih, kan saya custom jadi sebelum mengerjakan try out, alangkah baiknya baca doa terlebih dahulu begitu ya. Nah, ininya customize aja lah. Nah, langsung kita ke question group 1. Nah, yang ini itu akan kita jadikan apa? Password ataupun token ya. Nah, di sini pilihnya yang short answer. Nah, ini silahkan masukkan password. Jawaban yang benarnya kita tulis di sini ya, tokennya atau passwordnya, misalnya TO agama. Nah, gitu. Oke, di sini settingnya untuk slide optionnya grade, ini feedbacknya none, attempt-nya kita pilih yang unlimited. Nah, karena kalau misalnya kita isinya 1, 2 atau kayak gitu, nanti ketika kita memasukkan password yang salah itu akan lanjut ke next ke slide berikutnya. Tapi kalau misalnya kita unlimited, ketika salah itu akan diminta untuk mengulangi memasukkan password yang benar gitu ya. Ini skornya nolin aja gitu.
Oke, udah, baru kita ke question group 2. Pilih yang multiple choice kalau misalnya soalnya mau pilihan ganda gitu. Oke, saya upload dulu ya di sini. Ini masukannya harus satu-satu ya. Nah, ketika kalian sudah memasukkan soal jawaban, nah pada jawaban ini klik jawaban yang benarnya yang mana gitu ya. Untuk slide option, pilih grade, kemudian feedbacknya kita none aja. Untuk branchingnya by result, score juga by result. Pilih shuffle answer untuk diacak gitu ya. Oke, mungkin akan saya percepat aja. Oke, sip, ini soal-soal sudah diupload semua. Kemudian berikutnya kita ke result ya. Untuk quiz resultnya, ini bisa kalian ganti juga. Selamat Anda lulus, misalnya seperti itu. Untuk yang failnya, mohon maaf Anda belum lulus. Oke, untuk result slide option mencentang yang ini kalau saya gitu ya. Ini terserah aja. Jadi kuisnya mau bisa di preview atau tidak gitu ya. Kalau saya ini akan dihilangkan aja gitu. Begitupun yang ini ya. Oke, setelah semuanya selesai, tinggal kita ke slide view ya di sini. Baru kita atur format backgroundnya. Jadi backgroundnya telah dipersiapkan di sini ya. Kalau misalnya kalian mau semuanya kasih background, tinggal pilih yang apply to all gitu ya. Itu tinggal diatur aja, sesuaikan ya. Oke, sip. Bisa. Oke. Sip. Ini usah lagi sih. Oke ya. Oke. Cek. Sip, ini sudah selesai. Oke. Ketika sudah semua, oke. Kalau misalnya kalian mau ganti button actionnya gitu ya, button action tinggal ke playersnya nih ya. Nah, ke navigasi. Maksudnya mau ganti nama di sini ya. Misalnya submit atau ganti jadi masuk. Ini bisa diganti-ganti di sini. Saya biarkan defaultnya aja. Oke, ketika sudah semua bisa kalian save di sini ya. Dan ketika selesai maka bisa dipublish di sini. Gitu. Coba kita publish ya. Sebelum publish, alangkah baiknya kalian bisa preview dulu di sini gitu. TO agama ya. Terima kasih. TO agama terbaru. Judul bisa save di sini, tinggal kalian browse aja mau disimpan di mana gitu ya. Kemudian kita publish. Setelah itu bisa kalian view quiz. Nah, di sini ya. Selamat datang para peserta tryout agama. Kita start quiz, cobain ya. Mana saya? Email. Submit. Nah, ini bisa dibaca-baca ya. Kita klik continue, silakan password. Tadi token passwordnya apa ya? Misalnya kita yang salah dulu. Hahaha. Submit. Nah, ini nggak bisa ya. Harus masukkan yang benar. Makanya
diminta untuk masukkannya lagi ya, karena tadi kita sudah settingnya adalah unlimited gitu ya, TO agama ya. Nah ini password yang benar, submit, maka dia akan masuk. Coba kita, nah ini yang seperti saya katakan tadi ya, ini yang menjadi kendala. Nanti mungkin saya akan coba cari tahu lagi gitu ya. Nah, di sini ada keterangan. Mohon maaf Anda belum lulus gitu ya. Karena passing grade-nya itu adalah 70 dan nilai kita kurang dari 70 gitu. Kemudian kita close, setelah kita close gitu ya. Nah, akan masuk ke sini ya teman-teman. Nah, di sini ada hasil topik agama ya. Kan ada hasil terkait agama 2024. Nah, ini. Nah, tadi ya ini Hamzah. Tadi 60 ya dari 100. Kak, jawaban ini ada di emailnya user, ada di emailnya peserta. Akan jawabannya itu akan masuk ke peserta gitu. Ya, peserta. Kita sebagai peserta nanti akan menerima dari CSUMTKN ini. Kemudian kita di adminnya juga akan mendapatkan notifikasi email yang sama. Nah ini ya. Soalnya itu dia Hamzah. Nah, teman-teman, itu tadi adalah cara bagaimana membuat kuis secara lengkap hanya dengan menggunakan aplikasi iSpring Suite. Apabila ada yang kurang paham, ada kendala, atau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan saja di kolom komentar. Mungkin segitu saja video tutorial kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. See you the next video.